Oke, semuanya selamat pagi di tutorial 1 Matematika 1A. Kali ini kita akan melihat beberapa soal untuk tutorial 1 ini dan akan melihat bagaimana cara mengerjakannya serta pembahasan secara detail. Berikut adalah nomor-nomor yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke soal yang pertama. Nomor yang pertama itu adalah nomor 20C. Baik, berikut adalah soalnya. Dan langsung saja kita akan bahas untuk soal nomor 20C ini. Nah, sketsa grafik tiap persamaan berikut. Diberikan pada soal nomor 20C itu, persamaannya adalah Y sama dengan 4X dikurang dengan X kuadrat. Nah, untuk membuat sketsa grafik, kita cukup melakukan plot terhadap beberapa titik untuk beberapa titik X, kemudian kita hubungkan dengan formula Y. Jadi, misalkan kita bentuk sebuah tabel, yaitu tabel X dan Y. Misalkan kita ambil range untuk X-nya adalah min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Nah, untuk min 2 berapa nilainya? Itu adalah 4 dikali dengan minus 2 dikurang dengan minus 2 kuadrat. Ini akan sama dengan minus 8 dikurang dengan 4. Yang mana nilai Y-nya akan sama dengan minus 12. Ini lebih baik kita tuliskan nilai Y-nya di sini. Yang kedua adalah 4 dikalikan dengan minus 1 dikurang dengan minus 1 kuadrat. Ini akan sama dengan berapa? Minus 4 dikurang dengan 1. Ini akan sama dengan minus 5. Kemudian 4 dikali 0 dikurang dengan 0 kuadrat. Ini akan sama dengan 0 ya. Kemudian 4 dikali 1 dikurang 1 kuadrat. Ini akan sama dengan 4 dikurang 1 akan sama dengan 3. Dan yang terakhir 4 dikali dengan 2 dikurang dengan 2 kuadrat. Ini akan sama dengan 8 dikurang dengan 4. Yang mana ini akan sama dengan 4. Nah, sekarang kita harus membentuk grafik kartesiannya. Grafik kartesian tersebut diberikan oleh dua buah sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Dan satu hal yang perlu diamati bahwa kita melakukan sketsa terhadap grafik. Jadi tidak sedetail itu. Jadi hanya sketsa saja. Nah, misalkan kita bentuk grafik dari X dan Y, tadi nilainya sampai minus 12. Jadi sumbu Y-nya harus sangat tinggi ya. Oh maaf, harus sangat rendah karena minus 12. Nah, misalkan di sini 0, ini minus 1, di atasnya sampai 4. Oke. Berarti kita mulai dari 4, 3, 2, 1, 0. Terlalu jauh ya. Baik, agar kita dapat memplot dalam lebih gampang untuk diplot, kita hapus nilai untuk minus 2. Tidak apa-apa karena tujuannya hanya sketsa. 3 titik sebenarnya cukup, namun kita bisa menambahkan beberapa titik lain untuk lebih detail. Jadi hingga minus 5, 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan terakhir adalah minus 5. Nah, itu adalah nilai untuk Y-nya. Kemudian kita butuh nilai untuk X. X-nya dimulai dari minus 1. Ini adalah sumbu Y. X-nya dimulai dari, maaf, kita buat dengan lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi untuk
X-nya dimulai dari minus 1, minus 1, minus 2, kemudian ada 1, kemudian ada 2. Ya, seperti itu. Kemudian untuk X min 1, amati dengan baik, untuk X min 1, nilai Y-nya adalah minus 5. Jadi untuk X min 1, nilai Y-nya adalah minus 5. Berarti untuk minus 1 di sumbu X, itu ada minus 5 di sumbu Y. Di sekitar sini. Kemudian yang kedua, untuk X0, Y-nya juga 0. Kemudian yang ketiga, untuk X1 itu akan sama dengan 3. Dan untuk X2 itu akan sama dengan 4. Nah, ternyata setelah dilihat, informasi yang kita miliki belum cukup untuk membentuk grafiknya ya. Jadi untuk grafik ini, seperti yang kita tahu, Y sama dengan 4X dikurang X kuadrat itu adalah grafik parabola. Jadi misalkan kalau kita tambah informasi X sama dengan 3. 3 itu adalah 4 dikurang 3 dikurang dengan 3 kuadrat. Itu akan sama dengan 12 dikurang dengan 9. Itu akan sama dengan 3. Nah, yang terakhir adalah X itu adalah untuk X sama dengan 3, Y-nya juga sama dengan. Nah, namun kita bisa menambah informasi yang bisa kita ketahui untuk memplot grafik ini, yaitu dari titik potong fungsi Y. Jadi misalkan titik potong Y dengan sumbu X itu diberikan oleh persamaan 4X dikurang X kuadrat sama dengan 0. Atau akar dari persamaan dari 4X dikurang X kuadrat sama dengan 0, itu kita akan memiliki X dalam kurung 4 dikurang X sama dengan 0. Maka X-nya akan sama dengan 0 dan X-nya akan sama dengan 4. Di titik 4, kita juga akan menemukan bahwa titik potong fungsi Y itu juga akan sama dengan X sama dengan X sama dengan 4. Kalau kita perpanjang ini, X sama dengan 4, ini juga merupakan titik potong. Maka kita peroleh seperti ini, ini adalah grafik parabola dari 4X dikurang dengan X kuadrat. Nah, perlu diamati bahwa yang penting itu adalah titik potong fungsi ini dengan sumbu X, yaitu diberikan oleh 4X dikurang X kuadrat. Dan terakhir adalah beberapa titik yang akan membantu dalam membentuk sketsa. Kemudian mungkin properti lain yang bisa diamati bahwa grafik ini cekung ke bawah, jadi menghadap ke bawah, itu diberikan oleh persamaan min X kuadrat. Derajat dari X kuadrat itu adalah negatif. Maaf, konstantanya itu adalah, koefisiennya itu adalah negatif untuk variabel X kuadrat. Maka dia akan menghadap ke bawah. Baik, itu adalah pembahasan untuk soal nomor 20. Kita akan masuk ke soal nomor 21B. Maaf, 21B. Kita lihat terlebih dahulu soalnya. Nah, berikut adalah nomor 21B. Tentukan titik potong dua kurva berikut, kemudian sketsa grafik kurva tersebut di bidang koordinat yang sama. Baik. Nah, pertama kita harus mencari titik potong dari kedua garis dan parabola berikut, yaitu Y sama dengan X tambah 5 dan Y sama dengan X kuadrat kurang 1. Nah, titik potong tersebut, titik potong dari kedua kurva tersebut diberikan oleh kedua persamaan Y sama dengan Y. Nah, apa maksudnya Y sama dengan Y? Yaitu persamaan Y yang pertama, X tambah 5, itu harus sama dengan X kuadrat kurang 1. Ini untuk mencari titik potong dari X-nya, atau koordinat X-nya. Kemudian, kita bisa membuat sisi kanan menjadi 0, itu dengan memindahkan sisi kiri ini ke kanan, itu akan menjadi
X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, seperti biasa kita bisa melakukan pemfaktoran. Pemfaktoran dari persamaan ini diberikan oleh X dikurang 2, kemudian, X ditambah 2, kemudian X dikurang 3. Yaitu persamaan ini diberikan oleh penjumlahan dari konstanta ini yang akan sama dengan min 1, kemudian perkaliannya akan sama dengan min 6. Nah, jadi kita harus mencari bilangan. Misalkan kita punya X kuadrat dikurang BX, ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai dari X tambah D, X tambah E sama 0, B harus dipenuhi oleh D dikali E, dan C harus dipenuhi oleh, B harus dipenuhi oleh D ditambah E, kemudian C harus dipenuhi oleh D dikali D. Baik, ini sekedar catatan saja. Nah, sekarang kita punya dua titik potong, yaitu persamaan ini diberikan X tambah 2 dikali X kurang 3 sama dengan 0, itu diberikan oleh salah satunya sama dengan 0, yaitu ketika X sama dengan minus 2, kemudian X sama dengan 3. Nah, jika X sama dengan minus 2 dan X sama dengan 3, sekarang kita ingin mencari koordinat Y-nya. Kita cukup melakukan substitusi terhadap salah satu dari persamaan ini. Jadi kalau kita masukkan ke minus 2, itu adalah minus 2 tambah 5, itu akan sama dengan 3. Amati bahwa jika kita masukkan persamaan ini, yaitu minus 2 kuadrat dikurang 1, itu menjadi 4 kurang 1 juga sama dengan 3. Untuk memudahkan, kita masukkan ke persamaan yang pertama. Kemudian kita akan memiliki Y sama dengan 3 ditambah 5, yaitu adalah 8. Diperoleh 2 titik potong, yaitu min 2,3 dan 3,8. Berikut itu adalah titik potongnya. Sekarang kita butuh beberapa nilai dari titik potong antara fungsi ini dengan sumbu Y-nya. Jadi kita membuat tabel seperti yang sama seperti sebelumnya. Jadi misalkan kita punya di sini X dimulai dari minus 3, yaitu minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Tujuannya adalah menyamakan dengan jangkauan dari minus 2 hingga 3. Kemudian kita punya Y sama dengan X ditambah 5. Ini akan menjadi 2, kemudian ini akan menjadi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 3 dan 8 ya. Kemudian kita punya X, dan kemudian ada Y sama dengan X kuadrat dikurang 1. Nah, ini akan dimulai dari minus 3 juga, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan 3. Minus 3 diberikan oleh minus 3 kuadrat, 9 dikurang 1, itu akan sama dengan 8. Kemudian ini akan sama dengan 3, kemudian 0, kemudian minus 1, kemudian 0, 0 lagi, kemudian 2 kuadrat dikurang 1, itu akan menjadi 3, dan terakhir kita akan punya 8. Nah, berikut adalah kita ingin melakukan sketsa terhadap plot berikut. Jadi, nilai maksimumnya adalah 8, dan nilai minimumnya adalah minus 1. Jadi kita bisa membuat seperti ini. Nah, jadi dimulai dari 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian di sini adalah titik 0, kemudian minus 1. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah X-nya yang membentang dari minus 3 hingga 3. Jadi, kita buat dulu sumbu X-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu adalah minus 1, kemudian minus 2, kemudian minus 3, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, yang pertama itu adalah Y sama dengan X tambah 5, itu ada minus 3 dan 2. Minus 3 dan 2, ini kurang lebih di sini. Kemudian minus 2 dan 3, minus 1 dan 4, kemudian 0 sama dengan 5, 1 sama dengan 6, kemudian 2 dan 7,
dan terakhir adalah 3 dan 8 yang membentuk sebuah garis lurus. Jadi garisnya itu diberikan oleh, nah mungkin sedikit meleset, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah 1 dan 6, kurang lebih di sini ya, dan ini 8. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk I sama dengan X kuadrat dikurang 1. Amati bahwa minus 1 itu adalah minimumnya, terjadi di 0. Minus 1 terjadi di 0. Kemudian minus 2 terjadi di 3. Minus 2 itu adalah titik potongnya di sini. Minus 2 terjadi di 3. Minus 3, minus 3 itu juga 8. Nah, minus 3 itu 8, jadi kurang lebih di sini. Maaf, minus 3 itu berada di 8. Itu adalah titiknya di sekitar sini. Kemudian minus 23, 0. Kemudian 1, minus 1 tadi berada di 0. Ya. Oke, minus 1 berada di 0, berarti di sini. Kemudian 0 berada di minus 1. Kemudian 1 juga berada di 0. Kemudian 2 berada di 3. Kemudian terakhir 3 berada di 8. Nah, kita zoom out sedikit. Maka plotnya itu kurang lebih seperti ini. Ini nilai satunya agak sedikit meleset, tapi tidak apa-apa, karena kita hanya membentuk sketsanya. Nah, kurang lebih ini adalah plot antara Y sama dengan X ditambah 5, kemudian Y sama dengan X kuadrat dikurang 1 ya. Ini adalah sketsa plotnya, bukan plot yang eksaknya. Nah, jadi seperti biasa, pertama adalah mencari titik potong, kemudian membuat tabel berupa titik X dan Y, kemudian terakhir adalah melakukan sketsanya. Nah, itu adalah pembahasan untuk nomor 21B. Kemudian kita masuk ke 22D. Itu adalah menentukan daerah asal dari fungsi. Nah, nomor 22D. Tentukanlah daerah asal fungsi-fungsi berikut. Itu ada nomor 22D itu adalah fungsi fx sama dengan 1 dibagi dengan akar x kuadrat dikurang 4. Nah, fungsi itu terdefinisi, jadi terdefinisi itu maksudnya memiliki suatu nilai pada titik tersebut. Jadi, daerah asal fungsi-fungsi tersebut adalah daerah di mana fungsi tersebut memiliki suatu nilai. Nah, fx 1 per akar x kuadrat kurang 4 itu tidak akan terdefinisi apabila penyebutnya sama dengan 0. Karena seperti yang kita tahu, pembagian dengan 0 itu menyebabkan arah dari kanannya, jika kita mencari limit, itu akan menjadi tangga, dari kanan adalah tangga, dari kiri menjadi minus 3. Artinya nilainya tidak ada ketika penyebutnya sama dengan 0. Nah, jadi yang pertama kita amati bahwa fungsi ini adalah fungsi dalam bentuk pembagian, yang mana penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi daerah asalnya memiliki syarat akar x kuadrat kurang 4 tak boleh sama dengan 0. Itu yang pertama. Tapi, seperti yang kita ketahui, akar itu nilai di dalamnya harus selalu positif. Akibatnya, kita memiliki syarat kedua, yaitu dan x kuadrat kurang 4 itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang akar x kuadrat kurang 4 tak sama dengan 0, itu akan menjadi x kuadrat kurang 4 sama dengan 0, tak sama dengan 0. Artinya, kita memiliki x, kalau kita faktorkan, kita akan memiliki x tambah 2 dan x dikurang 2. Tak sama dengan 0. Artinya, syarat yang pertama itu adalah x tak boleh sama dengan 2, x tak boleh sama dengan min 2, dan x tak boleh sama dengan 2. Itu adalah syarat yang pertama. Jadi ketika x sama dengan min 2, kita akan mendapatkan 1 dibagi dengan 0. Dan x sama dengan 2, kita akan mendapatkan juga 1 dibagi dengan 0. Itu tidak boleh dan tidak termasuk ke daerah asalnya. Kemudian syarat yang kedua itu adalah x kuadrat kurang 4 itu harus lebih besar sama dengan 0.
Nah, seperti biasa, ini akan menjadi pemfaktoran. X tambah 2, X kurang 2, harus lebih besar sama. Nah, kita dapat menentukan di mana nilai-nilai tersebut ketaksamaan ini berlaku dengan membuat garis, yaitu yang menandakan min 2 dan 2. Ini adalah menjadi X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. Amati, ketika di 0, ketika kita masukkan 0, itu akan menjadi di titik 0, itu akan menjadi 2 dikali min 2, sama dengan min 4. Apakah di 0 ketaksamaan ini berlaku? Tidak. Nah, maka kita dapat menentukan di daerah antara min 2 hingga 2 ini, itu tidak berlaku. Dan kemudian apa yang terjadi bila kita masukkan minus 3 ditambah 2 itu akan menjadi minus 1 dikali dengan minus 5. Minus 1 dikali minus 5 itu akan sama dengan 0, akan menjadi 5, itu lebih besar sama dengan 0. Nah, artinya bentuk persamaan ini akan berlaku apabila di daerah minus 2 dan ke arah kirinya itu berlaku. Nah, kemudian untuk 2, itu amati itu juga akan daerah 2 dan ke atas itu juga akan berlaku dengan masukkan contohnya 3. 3 tambah 2 itu akan sama dengan 5. 3 kurang 2, 1. 5 kali 1 sama dengan 5, itu lebih besar sama dengan 0. Maka ini juga akan berlaku. Nah, diperoleh bahwa syarat yang kedua itu dipenuhi oleh, dan amati untuk min 2 sendiri, min 2 dan 2 masuk karena itu akan sama dengan. Nah, syarat yang kedua itu adalah X lebih kecil sama dengan min 2 dan X lebih besar sama dengan 2. Maka diperoleh daerah asal Fx itu akan sama dengan, kita beri simbol dengan df, itu akan sama dengan X tak sama dengan min 2 dan X tak sama dengan 2, dan X lebih kecil sama dengan 2, dan X lebih besar sama dengan 2. Nah, tapi ini X tak sama dengan min 2 dan X kecil sama min 2 itu dapat disederhanakan menjadi X lebih kecil daripada 2. Karena X tidak boleh sama dengan min 2. Dan syarat ini harus berlaku secara bersamaan. Artinya, kita hanya mengambil X lebih kecil dari 2, dan itu juga berlaku untuk X lebih besar sama dengan 2. Maaf, ini X lebih kecil dari min 2, dan X lebih besar daripada dengan 2. Nah, berikut adalah daerah asal yang mendefinisikan fungsi Fx sama dengan 1 per akar X kuadrat dikurangi. Baik, itu adalah soal nomor 22D. Kemudian kita masuk ke soal nomor 29A dan 29B. Kita lihat soalnya terlebih dahulu. Nah, nomor 29A dan 29B itu berbicara tentang fungsi komposisi. Nah, misalkan fx itu sama dengan x tambah 5, gx sama dengan 2x, hx sama dengan x kuadrat dikurang x. Tentukanlah hasil komposisi fungsi berikut. Nah, misalkan diberikan dua fungsi, yaitu fx dan gx. Nah, komposisi fog itu akan sama, fogx itu akan sama dengan f yang di dalamnya itu adalah gx. Jadi fungsi bisa disebut sebagai fungsi dalam fungsi, atau input suatu fungsi adalah fungsi lainnya. Nah, jadi seperti apa untuk fungsi komposisi ini? Jadi pertama kita masuk ke 29-nya A, diberikan fogx. Nah, dengan fx-nya itu adalah x tambah 5 dan gx-nya itu adalah 2x. Maka ini akan menjadi fgx. Nah, amati bahwa fx ketika dimasukkan itu akan sama dengan x tambah 5. Jika kita berbicara fy,
itu akan menjadi Y ditambah 5. Ketika kita berbicara Fx dikurang 3, ini akan menjadi X dikurang 3 ditambah dengan 5. Jadi kita memasukkan kita mengganti variabel pada fungsi tersebut sesuai dengan inputnya. Dan ini akan sama dengan maaf. Dan ini akan sama dengan X ditambah dengan 2. Nah, sekarang nomor 29A. Fgx ini akan menjadi F dalam kurung 2X. Apa fungsi itu? Fungsi F-nya itu adalah X tambah 5. Maka ini akan menjadi 2X ditambah dengan 5. Baik, cukup sederhana. Mari kita lihat 29B. Ketika susunan yang dimasukkan itu dibalik, yaitu GOFX. Ini akan menjadi G dalam kurung Fx. Apa fungsi Fx? Itu adalah X ditambah 5. G dalam kurung X ditambah 5. Nah, variabel pada G itu didefinisikan sebagai 2X. Maka ketika kita berbicara G, misalkan X dikurang 2, ini akan menjadi 2 dalam kurung X dikurang 2 ya. Dan sama seperti dalam kasus ini akan menjadi 2 dalam kurung X ditambah 5, yang mana ini akan menjadi 2X ditambah 10. Perlu diamati bahwa GOF tidak harus selalu sama dengan FOG, seperti pada kasus ini. Baik, itu adalah fungsi komposisi. Kita akan masuk ke soal selanjutnya, yaitu adalah 31A. 31A itu adalah daerah asal dari fungsi komposisi. Nah, ini sedikit unik. Nah, misalkan Fx itu sama dengan akar X dikurang 1 dan Gx itu adalah X kuadrat ditambah 1. Nah, 31A tentukanlah daerah asal fungsi Fg, Fog, dan Gof. Jadi pertama itu adalah daerah asal fungsi Fx sama dengan akar X dikurang 1. Fungsi akar, fungsi Fx terdefinisi apabila bagian dalamnya itu lebih positif saja. Nah, berarti fungsi Fx memiliki daerah asal X kurang 1 lebih besar sama dengan 0. Atau X lebih besar sama dengan 1 ya. Karena kita langsung saja, bagian yang berada di dalam akar itu harus positif atau lebih besar sama dengan 0. Oh maaf, daerah di dalam akar itu tidak boleh negatif atau lebih besar sama dengan 0. Atau X kurang 1 lebih besar sama dengan 0, atau X lebih besar sama dengan 1. Nah, yang kedua itu adalah Gx. Gx sama dengan X kuadrat ditambah 1. Nah, fungsi Gx ini adalah fungsi polinomial. Fungsi polinomial itu terdefinisi di seluruh X elemen bilangan. Jadi tidak ada batasnya untuk X bilangan real. Diberikan oleh min 1, diberikan oleh seluruh jangkauan dari min hingga ta. Atau bisa dituliskan sebagai X, ya kurang lebih seperti ini. Min hingga sampai ta hingga. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan FOG? FOG. Satu hal yang perlu diamati dari fungsi komposisi itu adalah inputnya, daerah asal dari inputnya. Nah, itu adalah F, Gx. Nah, syarat yang pertama itu adalah Gx harus terdefinisi. Gx harus terdefinisi. Nah, namun Gx itu terdefinisi di min hingga sampai ta hingga. Artinya tidak ada batasan untuk Gx. Yang mana ini akan menjadi F, X kuadrat ditambah 1, ini akan menjadi akar dari X kuadrat ditambah 1 dikurang 1 akan menjadi akar dari X kuadrat, ini akan menjadi mutlak X. Nah, karena Gx itu terdefinisi di min hingga sampai ta hingga, dan begitu juga mutlak X juga terdefinisi di min hingga sampai ta hingga, maka FOGX
itu terdefinisi di min tak hingga sampai tak hingga. Atau memiliki daerah asal, maaf. Memiliki daerah asal, itu kalimat yang lebih baiknya. Ini juga sama, memiliki daerah asal. Memiliki daerah asal ya. Excellent. Memiliki daerah asal di X di min tak hingga sampai tak hingga. Nah, sekarang bagaimana jika G of Fx? Nah, ini akan menjadi G dalam kurung Fx. Nah, syaratnya Fx harus terdefinisi. Fx terdefinisi di X lebih besar sama dengan 1. Nah, ini akan menjadi G dalam kurung akar X dikurang 1. Nah, ini akan menjadi akar X dikurang 1 kuadrat ditambah dengan 1. Nah, akar X dikurang 1 kuadrat ini akan menjadi mutlak X dikurang 1 ditambah dengan 1. Jadi bergantung pada nilai X-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila kita meninjau GOFX secara langsung, daerah asalnya, ini terdefinisi di X minta hingga sampai tak hingga. Karena mutlak itu terdefinisi dari minta hingga sampai tak hingga. Tidak ada syarat di sini. Namun, karena Fx memiliki syarat X lebih besar sama dengan 1, akibatnya, plot dari fungsi ini, GOFX, itu memiliki daerah asal di X lebih besar sama dengan 1. Karena ini langkahnya itu cukup step by step. Apa maksudnya step by step? Jadi misalkan kita definisikan di X sama dengan 0. Jadi G of F0. Itu akan menjadi GF0. Nah, ini akan sama dengan G akar dari min 1 yang tidak bisa didefinisikan di bilangan real. Karena akar min 1 itu adalah bilangan imajiner, itu tidak ada nilainya di real. Nilainya tidak berada di real. Nah, tapi kalau kita langsung, misalkan kita punya fungsi kx sama dengan mutlak x dikurang 1 ditambah 1, nah, K0 itu akan sama dengan mutlak min 1 ditambah 1. Itu akan menjadi 2. Nah, sedikit perbedaannya, kita tidak bisa mencapai bentuk yang ini tanpa memperhatikan daerah asal dari fx. Nah, jadi daerah asal dari masukannya atau fungsi di dalam komposisinya itu sangat penting. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, didapat bahwa komposisi GOF itu memiliki daerah asal di X lebih besar sama dengan 1. Baik, kita lanjut. Barusan kita selesai untuk nomor 31A, kita masuk ke 33E. Nah, 33E itu adalah plot fungsi atau pergeseran plot fungsi. Nah, jadi diberikan fungsi f dengan df itu, maaf, ini karena sebenarnya ada masalah di OneNote-nya, kita masuk ke OneNote yang baru. Maaf ya. Tutorial 1, kemudian kita beri view, lines, dan nah, jadi nomor 33 ya. Diberikan fungsi f dengan daerah asal 0 hingga 3 dan range min 1 hingga 2 dengan fungsinya seperti berikut. Nah, sketsakan grafik fungsi berikut dan tentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Mungkin yang kita bisa amati di sini, ini berbicara tentang pergeseran fungsi. Nah, bagaimana pergeseran fungsi?
Nah, berikut adalah yang paling umum. Yaitu pertama adalah misalkan diberikan fungsi fx. Nah, fungsi fx ya. Nah, maka fx dikurang c dengan c-nya positif itu menggeser fungsi ke arah negatif sejauh c. Oh, maaf, ke arah positif. Maaf, ke arah positif. Ke arah positif. Nah, apabila c-nya negatif, apabila c ini negatif, maka ini akan menjadi fx ditambah c, itu akan menggeser fungsi ke arah negatif. Jadi apabila c negatif, itu menggeser fungsi ke arah negatif. Sejauh c. Ini sama. Nah, kemudian kita memiliki fx ditambah dengan a. Dengan a-nya positif, itu menggeser ke arah positif. Ini belum lengkap ya. Fungsi ke arah positif sumbu x, dan ini juga sumbu x. Ini akan menjadi menggeser fungsi ke arah positif sejauh y. Dan sebaliknya jika a-nya lebih kecil sama dengan 0, itu menggeser fungsi ke arah negatif. Sejauh a. Maaf ya, ini kalimatnya agak salah. Menggeser fungsi ke arah positif sumbu y sejauh a. Dan ini negatif. Sumbu y sejauh a. Nah, sekarang yang ingin kita tunjukkan itu adalah nomor 33. Bagaimana fungsi gx jika fx dikurang 3 tambah 2 itu digeser, maaf, jika fungsi gx itu adalah fx kurang 3 tambah 2 dengan fx adalah bentuk berikut. Nah, mungkin sebagai sedikit referensi, kita mengetahui bahwa min 1 itu berada di 0 dan 0 itu maaf, 0 itu berada di min 1 dan 1 berada di 0. Jadi kita mengetahui titik potong. Untuk sekedar referensi saja, titik potong itu memiliki ada di min 1,0 dan 0,1. Maaf, min 1. Oh, maaf, balik. 0,-1 dan 1,0. min 1 dan 1,0. Nanti kita akan lihat bagaimana cara membuatnya. Kemudian kita memiliki gx sama dengan fx dikurang 3 tambah 2. Fx dikurang 3, nah, jadi seperti yang kita tahu, kita memiliki fx dikurang 3 tambah 2. Jadi fx dikurang 3 itu fungsi digeser sejauh 3 ke arah positif, sumbu x. Jadi digeser plus 3 ke sumbu x. Jadi ini sumbu x, kemudian kita punya sumbu y. Nah, sekarang kita amati bahwa kurang lebih kita memiliki titik potong di min 1,0. Karena digeser sejauh 3, nah itu akan menjadi 2,0. Maaf, ini 0,1 itu akan menjadi 3,1 karena digeser plus 3 ke sumbu x. Nah, jadi kalau misalnya kita punya min 1 di sini, kemudian kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk sekedar referensi ini akan menjadi 3,-1. Nah, kemudian kita punya 1,0 itu akan menjadi 4, itu adalah referensi dari titik awal yang sebelumnya berada di sini, min 1,0, 0,1 dan 1,0. Nah, grafiknya tadi itu akan naik
dan turun tepat di titik sana. Nah, jadi kurang lebih sketsanya seperti ini. Nah, yang awalnya tadi seperti ini, digeser sejauh 3 secara positif. Jadi digeser fungsi, grafik fungsi. Kemudian ada titik, ada perubahan kecekungan di 2. Jadi seperti yang di sini kita lihat, di 2 itu memiliki perubahan kecekungan. 2,1 lebih tepat. Jadi ada titik lainnya itu adalah 2,1. Maka di titik 5,1 itu akan terjadi perubahan kecekungan. Nah, yap, di sana. Kemudian di 5,1 itu akan naik hingga di sekitar antara 5,6. Jadi di sini di antara 2,3 itu ada titik potong. Jadi di antara 5,6 itu juga berada titik potong. Maaf. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian terakhir, itu akan berakhir di 3,2. Pada titik lain itu adalah 3,2, itu akan berakhir di 6,2 ya. Jadi di sini ada 1, kemudian di sini ada 2. Jadi di titik ini itu terdapat sebuah titik akhir. Nah, amati bahwa grafik awalnya tadi itu adalah min 1, kemudian kita berhenti di 2, ada perubahan kecekungan, dan terakhir kita akan berakhir di 3,2. Jadi ini yang dimaksud dengan digeser. Nah, tapi itu baru fx dikurang 3. Sekarang kita ingin fx dikurang 3 tambah 2. Fx dikurang 3 tambah 2. Nah, artinya semua titik yang di sini itu digeser sejauh 2 ke atas. Jadi dari min 1 ini akan menjadi 1, min 1 menjadi 1, kemudian 0 menjadi 2, dan terakhir 2 menjadi 4. Jadi kalau di sini fx ini adalah fx, ini akan yang sebelumnya itu akan menjadi 3,1 dan 4,0. Kemudian kita punya 5,1 dan terakhir adalah 6,2 ya. Itu adalah pergeserannya. Nah, sekarang fungsinya itu akan digeser ke atas jauh 2. Jadi referensi tadi kita memiliki titik fx dikurang 3, kita memiliki titik referensi itu adalah 3,1, kemudian kita punya 4,0, kemudian kita punya 5,1, dan terakhir kita punya 6,2. Nah, fx dikurang 3 tambah 2, itu yang bagian y-nya digeser 2 positif. Jadi ini menjadi 3,-1 tambah 2 itu adalah 1, kemudian 4,0 ditambah 2 itu adalah 2, kemudian 5,-1 tambah 2 itu adalah 1, dan terakhir 6,2, 2 tambah 2 itu adalah 4. Ini adalah titik referensinya. Kembali kita buat grafiknya, namun sekarang tidak ada min 1 ya, jadi semuanya dimulai dari 1, maka kita bisa tuliskan ini adalah 0, ini adalah 1, ini adalah 2, 1, 2, kemudian adalah 3, dan ini adalah 4. Kemudian ini adalah 1, ini adalah, maaf, kejauhan. Kurang lebih di sini, ini adalah 1, kemudian kurang lebih di sini, ini adalah 2, kemudian kita punya 3, kemudian kita punya 4, terakhir kita punya 5, dan paling jauh itu adalah 6. Nah, kita bisa plot lagi bentuk yang sebelumnya, itu adalah, maaf, kita tambahkan di sini min 1, 3,-1, kemudian ada 4,0, kemudian ada 5,-1, dan terakhir adalah 6. Dan bentuk grafiknya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian di 6 dia akan berhenti di 2. Nah, maka ini kita cukup menggeser jauh ke atas jauh 1. Jadi 3,1, kemudian 4,2, kemudian kembali lagi ke 5,1, dan berakhir di 6,4. Nah, jadi ini kalau ini adalah fx dikurang 3, maka fx dikurang 2 itu kurang lebih seperti ini. Jadi, cara terbaiknya kurang lebih seperti ini. Nah, itu adalah fs dikurang 2. Maaf, gambarnya kurang apa. Dan kita bisa membentuk sebuah garis imajiner x sama dengan 2.
untuk melihat bagaimana perubahan kecikungannya. Jadi mungkin lebih akuratnya seperti ini. Nah, seperti ini, kemudian turun, dan kemudian terakhir adalah naik. Ya, berakhir di 3,4. Ya, berikut itu adalah pergeseran dari fungsi. Gambarnya kurang akurat, tapi tidak apa-apa karena kita membuat sebuah sketsa. Nah, itu adalah nomor 33 ya. Sekarang kita lihat nomor berikutnya itu adalah nomor 35A dan C. 35A dan C. Nomor 35A dan C. Diketahui segitiga siku-siku ABC dengan sudut ABC itu adalah V per 2. Jadi, nih, diketahui itu segitiga siku-siku ABC dengan sudut ABC adalah sama dengan V per 2. Jika panjang AB adalah 4 satuan, dan panjang AC adalah 5 satuan, tentukan nilai-nilai berikut. Yaitu yang pertama adalah A sama dengan sin A, B cos A, C-nya adalah tan C, D C dan E kosekan A, dan F kotangan C. Nah, diketahui segitiga siku-siku ABC dengan sudut ABC itu adalah 2. Sudut ABC menandakan bahwa di titik B ini sudutnya adalah V per 2. V per 2 radian ya. Jadi kalau V per 2 radian berapa di derajat? Itu adalah 90 derajat. Jadi kalau kita misalkan A, B, C, jadi ini adalah B-nya, itu adalah 90 derajat. Jika panjang AB itu adalah 4 satuan, baik, berarti kalau ini A, B, C, ini 90 derajat, ini adalah 4 satuan, dan ini adalah 5. Berapa panjang sisi BC? Panjang sisi BC diberikan oleh Pitagoras, yaitu BC sama dengan akar AC kuadrat dikurang dengan AB kuadrat. Nah, AC kuadrat dikurang AB kuadrat itu akan menjadi akar dari 5 kuadrat dikurang dengan 4 kuadrat. Itu akan menjadi akar dari 25 dikurang dengan 16. Ini sama dengan akar 9. Ini akan sama dengan 3. Ini adalah 3 ya. Nah, yang ingin kita cari itu adalah nomor 33, 35A dan C. Nah, 35A itu adalah nilai dari sin A. Nah, untuk nomor 35 sepertinya kita akan bahas semuanya untuk melihat bagaimana perubahannya. Nah, sin A itu adalah berdasarkan sisi dari sini. Mungkin beberapa masih ingat itu adalah formula sin cos dan tan. Sin itu adalah depan bagi miring, cos itu adalah samping bagi miring, dan tan itu adalah depan bagi samping. Nah, sin A itu misalnya kita tuliskan sebagai depan dibagi dengan miring. Nah, depan dan miringnya siapa? Depan dan miringnya dari sudut A. Jadi di depan dari A itu adalah 3, kemudian miringnya adalah 5 ya. Nah, bagaimana dengan B? Cos A. Cos A itu adalah samping dibagi dengan miring. Samping dan miringnya siapa? Samping dan miringnya sudut A. Nah, sampingnya adalah 4 dan miringnya adalah 5 ya. Kemudian kita punya tangen C. Tangen C itu adalah depan dibagi dengan miring. Nah, depannya siapa? Depan dan miringnya siapa? Depan dan miringnya C. Di depan sudut C itu adalah 4 dan maaf, bukan depan bagi miring. Depan dibagi dengan samping. Depan dibagi dengan samping. Nah, tangan C depan dibagi samping, akibatnya kita memiliki depannya adalah 4, sampingnya adalah 3. 4 dibagi dengan 3. Nah, yang D, kita memiliki secant C. Apa itu secant C? Secant C tak lain adalah 1 dibagi dengan cos C. Atau formula yang untuk cos itu dibalik. Karena ini menjadi 1 dibagi dengan samping. 1 dibagi samping dibagi dengan miring.
Atau akan menjadi miring dibagi dengan samping. Miring dan sampingnya siapa? Miring dan sampingnya sudut C. Miringnya adalah 5, sampingnya adalah 3. Jadi ini adalah 5/3 ya. Nah, kemudian yang E, kita memiliki kosekan A. Kosekan A ini tidak perlu dicari lagi karena kita sudah punya formulanya. 1/sin A. Sin A-nya berapa? 3/5. 1/3/5 itu akan menjadi 5/3 ya. Kemudian yang terakhir kita memiliki kotangan dari C. Kotangan dari C itu diberikan oleh 1 per tangan C, itu akan menjadi 1/4/3, ini akan sama dengan 3/4 ya. Jadi formula yang harus diingat, jika kita memiliki segitiga siku-siku, ini adalah B, ini adalah A, ini adalah C, dan panjang ini adalah, misalkan panjang ini adalah C kecil, panjang ini adalah A kecil, panjang ini adalah B kecil. Nah, sinus A itu akan menjadi depan per miring. Jadi depan per miring, kalau kita singkat saja, itu adalah A per B, cos A, itu akan menjadi D per miring, maaf, samping per miring, atau sam per miring. Maaf ya, sebentar. Baik, maaf. Cos, cos dari A itu akan menjadi samping per miringnya. Sampingnya itu adalah C dibagi dengan. Nah, terakhir adalah tangan A. Tangan A itu adalah depan dibagi dengan samping. Yang mana itu akan sama dengan depan dibagi dengan samping, itu adalah A per C. Nah, dan untuk sin A, cos A, dan tan A itu hanya melihat dari perspektif sudut C. Nah, kemudian ada kosekan A. Kosekan A itu CSCA, itu akan menjadi miring per depan. Itu akan menjadi B per A. Oh, maaf, ini kosin, bukan kosekan. Ini kosin, maaf. Iya, maaf. Ini CC ini kosin, kemudian ini kita punya sekan A. Sekan A itu akan menjadi miring per samping. Itu akan menjadi B per C. Kemudian kita memiliki kotangan A. Itu adalah samping dibagi dengan miring. Itu akan menjadi C per A. Itu adalah sedikit formula untuk segitiga siku-siku dan perubahan sudutnya. Nah, baik, itu nomor 35. Yang terakhir kita akan lihat 40 A, D, 40 A, D, dan D. Nomor 40 itu berbicara tentang fungsi ganjil, genap, atau bukan keduanya. Nah, kita masuk nomor 40. Mungkin kita akan lihat semuanya saja untuk melihat bagaimana perubahan, bagaimana mungkin ada contoh yang bukan keduanya. Jadi, fungsi genap ganjil atau bukan keduanya. Nah, kita akan mulai dari mana ya? Fungsi genap. Jadi, fungsi genap itu memiliki ciri-ciri, memiliki pencerminan terhadap sumbu X. Maaf, sumbu Y. Sumbu Y. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah Y sama dengan X kuadrat. Contoh, Y sama dengan X kuadrat. Nah, Y sama dengan X kuadrat bentuknya seperti ini. Nah, Y sama dengan X kuadrat itu dicerminkan oleh sumbu Y. Jadi, seolah-olah sumbu Y ini adalah cermin untuk kedua sisi dari grafiknya. Ciri fungsi genap
itu memiliki sifat yaitu f dari min x itu sama dengan fx. Jadi untuk f min 2 di min 2 ini, min 2 itu adalah 4, f2 itu juga berlaku, itu juga sama dengan 4. Jadi apabila dimasukkan nilai min x itu akan sama dengan fx. Itu adalah fungsi genap. Yang kedua itu adalah fungsi ganjil. Nah, itu pencerminan terhadap titik origin. Titik origin itu apa? Titik origin itu adalah titik 0, contohnya itu adalah y sama dengan x pangkat 3. Nah, bagaimana bentuk plot y sama dengan x pangkat 3? Kurang lebih y sama dengan x pangkat 3 adalah seperti ini. Nah, seperti itu adalah y x sama dengan x pangkat 3. Nah, dapat diamati bahwa dia seperti dicerminkan. Jadi dicerminkan dulu ke sumbu x, ke sumbu y, kemudian dicerminkan lagi ke sumbu x. Diperolehlah bentuk seperti ini. Ciri fungsi ganjil itu adalah f min x itu sama dengan min fx. Nah, jadi kalau di x pangkat 3 misalkan kita punya 2 gitu. Di x sama dengan 2, nilai y-nya adalah min 8. Apabila di min 2, itu nilai y-nya adalah, maaf, di 2 itu adalah 8, di min 2, fungsi x pangkat 3 itu akan memetakan ke titik min 8. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu adalah fungsi genap dan ganjil. Yang bukan keduanya itu yang seperti apa? Yang bukan keduanya itu tidak memiliki baik bentuk yang f min x sama dengan fx ataupun f min x sama dengan min fx. Itu bukan fungsi genap dan bukan fungsi genap ataupun fungsi ganjil. Baik, sekarang kita sudah bisa mengecek. Jadi cara untuk mengecek apakah suatu fungsi itu genap, ganjil atau bukan keduanya, masukkan saja nilai f min x. Contohnya bagaimana? Kita akan lihat. 40A diberikan fx itu sama dengan x pangkat 3 ditambah x. Nah, fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x, apabila kita masukkan f min x, itu akan sama dengan min x pangkat 3 ditambah dengan min x. Semua variabel x diganti dengan min x. Ini akan menjadi apa? Min 1 pangkat 3 dikalikan dengan x ditambah dikurang dengan x. Ini akan menjadi, maaf, ini x pangkat 3, min x pangkat 3 dikurang x. Nah, ternyata ini akan sama dengan min x pangkat 3 ditambah x, yang mana ini akan sama dengan f min fx. Dan ini akan sama dengan fx, f min x. Ternyata f min x sama dengan min fx. Diperoleh bahwa fx itu adalah fungsi ganjil. Karena f min x itu sama dengan min fx. Baik, kita lanjut dulu ya. Nah, yang kedua itu adalah fx sama dengan x pangkat 8 dikurang 5x pangkat 3 tambah 1. Yang B itu adalah fx sama dengan x pangkat 8 dikurang 5x pangkat 4. Kemudian kita tambah dengan 1 ya. Nah, f min x itu akan menjadi min x pangkat 8 dikurang dengan 5 min x pangkat 4 ditambah 1. Pangkat yang genap itu akan membuat min 1 pangkat 8 menjadi positif. Nah, ini akan menjadi x pangkat 8 dikurang 5x pangkat 4 ditambah 1. Ternyata f min x itu sama dengan fx. Amati bahwa bentuk dari f min x itu sama dengan fx. Artinya, fx sama dengan x pangkat 8 dikurang 5x pangkat 4 tambah 1 itu adalah fungsi genap ya. Nah, yang ketiga, kita memiliki
soal yang ketiga, fx sama dengan 2x per x pangkat 4 dikurang 1. 2x per x pangkat 4 dikurang 1. Nah, f min x itu akan sama dengan 2 dikalikan dengan min x dibagi dengan min x pangkat 4 dikurang 1. Ini akan menjadi min 2x dibagi dengan x pangkat 4 dikurang 1. Nah, ternyata ini sama dengan min dari fx. Jadi, fx sama dengan 2x per x pangkat 4 dikurang 1 adalah fungsi apa? Fungsi ganjil ya. Nah, min fx itu tak lebih adalah min 2x per x pangkat 4 kurang 1. Dan itu sama dengan f min x. Nah, kemudian kita punya yang D. Yang D itu adalah yang D itu ft sama dengan 2t kuadrat dikurang 3 mutlak t. ft sama dengan 2t kuadrat dikurang 3 mutlak t. Nah, amati bahwa mutlak itu akan selalu membalikan nilai positifnya. Jadi mutlak t itu akan jadi t untuk setiap t bilangan real. Maaf, bentuk positifnya. Maaf, ini definisinya salah. Mutlak t itu akan sama dengan min t apabila t lebih kecil dari 0, dan t apabila t lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah, f min t itu akan sama dengan 2 dikalikan dengan min t kuadrat dikurang dengan 3 mutlak min t. Nah, mutlak min t itu akan sama dengan mutlak t, yang mana itu akan menjadi nilai t. Jadi mutlak min t ini akan sama dengan 2t kuadrat dikurang dengan 3 dikalikan dengan mutlak min 1 dikalikan dengan mutlak t. Ini akan sama dengan 2t kuadrat dikurang mutlak min 1 itu adalah 1. 3 mutlak t. Ternyata f min t sama dengan ft ya. Artinya ft yang mana itu akan sama dengan 2t kuadrat dikurang 3 mutlak t itu akan sama dengan adalah fungsi maaf, ft 3 mutlak t itu adalah fungsi genap ya. Nah, kemudian kita punya yang D, kemudian kita punya soal yang E itu adalah fx sama dengan x kuadrat kurang x tambah 1. Nah, kita lihat nih. Fx sama dengan x kuadrat dikurang x ditambah 1. F min x itu akan sama dengan min x kuadrat dikurang min x tambah dengan 1. Ini akan menjadi, maaf, kuadratnya di luar ya. Kuadratnya di luar. Min x kuadrat ini akan menjadi x kuadrat ditambah x ditambah 1. Nah, amati bahwa ini tidak sama dengan fx ataupun f min x. Artinya apa? Fx sama dengan x kuadrat kurang x tambah 1 bukanlah fungsi genap maupun ganjil. Itu adalah contoh yang bukan kedua-duanya. Nah, dua contoh soal lagi. F itu adalah fx sama dengan kita lihat x sin x. Oke, kita perlu mengamati properti dari sin x. X sin x.
amati bahwa sin min X itu akan sama dengan min sin X. Itu dapat diamati dari plotnya lebih tepatnya. Nah, kemudian F min X itu akan sama dengan min X maaf, F min X itu akan sama dengan min X dikalikan dengan sin min X. Yang mana ini akan menjadi minus X dikalikan dengan minus sin X. Yang mana ini akan sama dengan X sin X, dan ini sama dengan Fx. Berarti bahwa Fx sama dengan X sin X itu adalah fungsi genap. Dan sin X sendiri itu adalah fungsi ganjil. Maka mungkin dapat diamati bahwa perkalian dari dua fungsi ini, fungsi ganjil dengan fungsi ganjil, X sendiri itu adalah fungsi ganjil, karena ya F min X itu sama dengan F, min Fx, fungsi ganjil dikalikan dengan fungsi ganjil diperoleh itu adalah fungsi genap. Nah, kemudian kita punya G. Fungsi yang G itu adalah tan T dibagi dengan T kuadrat. Oke. Ft itu adalah tangen T dibagi dengan T kuadrat. Nah, tangen T itu dibentuk oleh sin T dibagi dengan cos T. Sin, yang perlu diamati lagi, sin min T sama dengan min sin T, dan cos min T itu sama dengan cos T. Jadi sin itu adalah fungsi ganjil dan cos T adalah fungsi genap. Nah, tan T itu sama dengan sin T cos T, akibatnya, kita ke sini. Akibatnya, F min T itu sama dengan tan min T dibagi dengan min T kuadrat. Nah, tan min T itu akan sama dengan sin min T dibagi dengan cos min T bagi dengan cos min T. Oh, maaf. Sebentar. Sepertinya setelah beberapa lama dia menjadi not responding. Kita hapus dulu. Nah, tan min T itu akan sama dengan sin min T dibagikan dengan cos min T dibagi dengan min T kuadrat. Nah, dari sifat yang ini diperoleh bahwa ini akan menjadi min sin T dibagi dengan cos T dibagi dengan T kuadrat. Akibatnya ini akan menjadi minus tan T dibagi dengan T kuadrat. Nah, ternyata F min T itu akan sama dengan minus dari Ft. Nah, ternyata itu akan sama dengan Ft yang sama dengan min tan T dibagi dengan T kuadrat itu adalah fungsi ganjil. Baik, mungkin sekian pembahasan untuk soal tutorial kali ini. Kalau ada pertanyaan mungkin silakan ajukan di Teams atau boleh chat di Teams saja. Muhammad Rashid ya. Nah, dengan nama Muhammad Rashid, kalau ada yang bingung terkait penjelasan barusan untuk beberapa soal yang sudah dibahas pada pertemuan ini, boleh ditanyakan saja. Sekian untuk pertemuan kali ini dan terima kasih.